Masalah sampah di Yogyakarta semakin mengkhawatirkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Belum optimalnya pengolahan sampah oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran publik memperkeruh situasi sampah di kota wisata ini. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, tim UGM Channel berkesempatan mengunjungi Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada untuk mengetahui bagaimana pengolahan sampah di lingkungan kampus. Perkenalkan, nama saya Pipit Noviani, biasa dipanggil Pipit. Saya di sini adalah koordinator lapangan unit pengolahan sampah yang ada di Pusat Inovasi Agroteknologi UGM. Unit pengolahan sampahnya bernama Rumah Inovasi Daur Ulang atau RINDU. Fasilitas pengolahan sampah yang ada di Piat ini awalnya bernama Laboratorium Daur Ulang Sampah yang dibangun atas hibah dari Kementerian PUPR pada tahun 2012. Jadi diharapkan RINDU ini bisa menjadi unit pengolahan sampah yang menyelesaikan permasalahan sampah kampus sekaligus bisa mendampingi ataupun membina TPS 3R yang ada di lingkungan sekitar. Kenapa kita harus mengolah sampah? Karena manusia itu setiap harinya itu pasti menghasilkan sampah, dan apabila sampah ini tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan, baik itu pencemaran ataupun perubahan iklim. Jadi untuk alur pengolahan sampah kampus UGM yang kami laksanakan selama ini itu terbagi menjadi beberapa tahap. Ada sampah yang sudah terpilah dengan baik seperti sampah organik. Untuk sisa makanan itu kita olah menggunakan biokonversi menggunakan maggot BASF. Dan produknya adalah maggot yang bisa digunakan untuk pakan ikan ataupun pakan unggas. Dan juga kasgot atau bekas maggot yang bisa digunakan untuk pupuk organik. Kemudian ada sampah daun dan ranting, itu kita komposkan. Produk utamanya adalah kompos. Dan untuk sampah lainnya yang masih bercampur, baik itu sampah plastik, kemudian ada sampah kain dan lain sebagainya, itu kami lakukan pemilahan menggunakan pemilahan secara manual dan juga pemilahan menggunakan mesin, dan nanti produknya itu sebagian digunakan untuk material pembuatan bahan bangunan. Untuk ekoenzim itu kami gunakan di sini untuk bahan dekomposer, kemudian untuk kompos itu sebagian juga dijual di toko-toko pertanian ataupun toko tanaman hias, dan kami utamakan untuk pemupukan di area Piat karena Piat ini kan mengusung konsep circular farming ya, jadi utamanya pertanian dan juga perkebunan, jadi langsung kami aplikasikan ke lahan. Selain itu juga kami distribusikan kepada petani mitra Piat. Jadi strategi kedepannya untuk kompos itu kami inginnya tidak hanya menjadi kompos, tapi kita bisa merakit kompos itu menjadi pupuk organik dengan nilai plus sehingga dapat digunakan lebih efektif dan efisien untuk tanaman. Sedangkan untuk pengolahan plastik seperti itu kami harapannya juga itu bisa diolah menjadi bahan energi, dan untuk sampah yang lainnya kami masih ada PR untuk pemrosesan akhirnya yang sampai saat ini sebenarnya kita belum memiliki teknologi untuk itu. Untuk kolaborasi yang ingin dijalin dengan RINDU, itu saat ini kami sebenarnya sudah menjalin kemitraan dengan beberapa pihak ya, baik itu dengan industri untuk pengolahan limbah, kemudian dengan kelompok masyarakat seperti kelompok tani yang memanfaatkan kompos yang dihasilkan oleh RINDU, kemudian kolaborasi untuk edukasi itu juga sangat terbuka. Kami bisa dikunjungi untuk belajar mengenai pengolahan sampah mulai dari siswa sekolah ataupun instansi yang lain. Kemudian kami juga harapannya bisa bermitra dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Kita harus merefleksikan ke diri kita masing-masing gitu, bahwa sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa menyalahkan pihak ini atau pihak itu ketika kita sendiri pun gaya hidupnya masih tidak peduli dengan sampah yang kita hasilkan. Jadi bisa kita mulai dengan pengurangan kemasan sekali pakai, kemudian kita menggunakan barang yang bisa digunakan ulang, kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap sampah organik yang kita hasilkan, dan juga kita harus turut serta untuk menyebarkan awareness agar masyarakat sekitar itu bisa peduli sampah. Kita harus mulai memperbaiki gaya hidup kita sehingga bisa menjadi gaya hidup yang minim sampah, dan jangan lupa peduli terhadap lingkungan sekitar.